Demokrasi adalah sistem sosial dan politik pemerintahan dengan kekuasaan-kekuasaan pemerintah yang dibatasi hukum dan kebiasaan untuk melindungi hak-hak perorangan warga negara. Hakikat demokrasi sebagai suatu sistem bermasyarakat dan bernegara, serta pemerintahan memberikan penekanan pada keberadaan kekuasaan di tangan rakyat, yang disebut dengan pemerintahan dari rakyat, pemerintahan oleh rakyat, dan pemerintah untuk rakyat. A. Pemerintahan dari rakyat atau government of the people mengandung pengertian yang berhubungan dengan pemerintah yang sah dan diakui atau legitimate government di mata rakyat. Sebaliknya ada pemerintahan yang tidak sah dan tidak diakui atau unlegitimate government. Pemerintahan yang diakui adalah pemerintah yang mendapat pengakuan dan dukungan rakyat. Pentingnya legitimasi bagi suatu pemerintahan adalah pemerintah dapat menjalankan roda birokrasi dan program-programnya. B. Pemerintahan oleh rakyat atau government by the people. Pemerintahan oleh rakyat berarti bahwa suatu pemerintahan menjalankan kekuasaan atas nama rakyat, bukan atas dorongan sendiri. Pengawasan yang dilakukan oleh rakyat atau social control dapat dilakukan secara langsung oleh rakyat maupun tidak langsung melalui DPR. C. Pemerintahan untuk rakyat atau government for the people mengandung pengertian bahwa kekuasaan yang diberikan oleh rakyat kepada pemerintah dijalankan untuk kepentingan rakyat. Pemerintah diharuskan menjamin adanya kebebasan seluas-luasnya kepada rakyat dalam menyampaikan aspirasinya baik melalui media pers maupun secara langsung. Muhammad Mahfud MD mengakui ada dua alasan dipilihnya demokrasi sebagai sistem bermasyarakat dan bernegara. Pertama, hampir semua negara di dunia ini telah menjadikan demokrasi sebagai asas yang fundamental. Kedua, demokrasi sebagai asas kenegaraan secara esensial telah memberikan arah bagi peranan masyarakat untuk menyelenggarakan negara sebagai organisasi tertingginya. Suatu negara dapat dikatakan demokrasi jika terdapat suatu proses perkembangan menuju ke arah keadaan yang lebih baik dalam melaksanakan nilai-nilai kemanusiaan asasi dan dalam memberikan hak kepada masyarakat, baik individu maupun sosial untuk mewujudkan nilai-nilai itu. Syarat-syarat negara demokrasi. Pertama, perlindungan konstitusional. Kedua, badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak. Ketiga, pemilu yang bebas. Keempat, kebebasan untuk menyatakan pendapat. Kelima, kebebasan berserikat. Keenam, pendidikan kewarganegaraan. Perlindungan secara konstitusional atas hak-hak warga negara berarti hak-hak warga negara itu dilindungi oleh konstitusi atau undang-undang dasar. Badan kehakiman atau peradilan yang bebas dan tidak memihak artinya badan atau lembaga itu tidak dapat dicampur tangani oleh lembaga manapun maupun pemerintah serta bertindak adil. Pemilihan umum yang bebas artinya pemilihan umum yang dilakukan sesuai dengan hati nurani tanpa tekanan atau paksaan dari pihak manapun. Kebebasan untuk menyatakan pendapat adalah kebebasan warga negara untuk menyatakan pendapatnya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, baik secara lisan maupun tulisan.